Ya. Oh ya ini. Oke. Kosong. Oke, dadah. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya berangkat ke Karangpucung bareng Pak Herdis ya. Mulanya agak pesimis saya bisa bareng beliau ini karena sebagai driver baru saya dikasih nomor beliau oleh Pak Tori ya, dari kondekturnya Pak Arda. Nomor telepon yang dikasih itu tidak ada kontak WA-nya ya teman-teman, jadi masih dengan telepon jadul ya beliau ini ya. Jadi saya teleponnya sudah berkali-kali nggak diangkat, kemudian saya SMS saja gitu kan. Terus saya kira-kira saja kalau dari Karangpucung jam 6 sore berarti sampai tempat saya ini sekitar jam setengah 7. Nah, makanya saya jam setengah 7 saya keluar, kira-kira jam rambutan 6:35 ya saya ditelepon beliau ya. Kali beras ke jalan siapa Pak? Nggak ada. Biasanya Alek pagi besok, tapi bukan Alek yang jalan. Baru lagi. Baru masuk pertama jalan. Oh, Darto nggak ada dia jalan. Nggak tahu, nggak ada. Oh, Bes yang abu-abu itu yang Aldebaran itu. Nah begitu saya naik kok nggak dibukain pintu ya, terus saya buka sendiri, saya naik, baru saya sadar jadi nggak enak, ternyata Pak Herdis ini sendirian, jadi kadang nelpon itu pun cari waktu dan kadang membukakan pintu buat penumpang ya. Akhirnya ya sudah saya duduk, Mas Ratno pindah ke seperti biasa berbagi kopi gitu ya sambil yang ini kan biasanya Mas Ratno jalan, gitu ya. Dari obrolan ini diketahui bahwa untuk driver yang Kalideres pun ada yang driver baru yang sama sekali baru mau jalan ya. Artinya hari ini di pagi ini ya, di tanggal 11 ini baru sekali jalan dan kita nggak tahu drivernya siapa. Pak Alek yang dari Karangpucung Priok pindah ke Kalideres juga nggak jalan. Kita nggak tahu ini gimana sih tim dari Karangpucung ini kok kayaknya pada enggan jalan gitu ya. Beberapa sudah memilih untuk berhenti sementara ya, untuk menjalankan kegiatan yang lain, yaitu jadi sopir truk, dam truk ya. Dan salah satu Pak Indra malah di Aldebaran ya. Perjalanan ini diawali oleh perjalanan yang lancar ya, jalanan yang cukup sepi dan tak banyak lah hambatan di jalan ya. Sepanjang perhentian atau halte ya, atau tempat kumpul penumpang itu kita lihat banyak penumpang, tapi yang ke Priok itu hampir dikatakan tidak ada ya. Jadi kebanyakan yang kayak seperti di Cigaru tadi penumpang untuk Kampung Rambutan ya, Kampung Rambutan, Lebak Bulus gitu. Saya juga heran waktu itu karena biasanya Gapuraning Rahayu itu di depan rumah saya berhenti nawarin tempat duduk gitu ya, tapi kok jalan terus dan saya lihat ada yang duduk di lantai, berarti sudah sangat penuh full ya, kalau nggak salah GR 142. Nah kita sampai di Ciopat ya, ini untuk kontrol. Dan ini kembali lagi nih Pak Indra sibuk sendiri menghentikan bus, keluar membawa berkas dan kemudian mengurus segala sesuatu administrasinya ya. Ya untuk uang bensinnya atau uang solarnya, ya untuk uang jalannya, uang makan dan sebagainya. Karena semuanya diurus di Ciopat ini atau di Madura ya, lengkapnya. Tak perlu banyak waktu, beliau langsung jalan lagi ya menuju ke arah Jakarta.
Ini di Mergosari ya, banyak penumpang, ada beberapa orang naik ya, mungkin lebih dari 4 ya. Sepertinya satu keluarga. Ada ibu-ibu, anak-anak. Ini Pak Hendra posisi di bawah ya teman-teman ya, menjaga pintu ya. Turun naik gitu ya. Kalau saya sendiri pasti sudah sudah capek. Nah ini ada anak kecil sama ibunya yang di depan tadi. Kemudian ini saudaranya lagi 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya Pak Hendra ya. Nah ini Pak Hendra ini. Nah waktu saya naik itu baru ada 7 penumpang, berarti ditambah 11, tambah 4 jadi 11 ya, 11 penumpang. Ini bagi bis Budiman yang Tanjung Priok Karangpucung atau Karangpucung Tanjung Priok itu sudah jumlah yang cukup lumayan ya, karena di titik minimalnya itu ada 7 orang, jadi 7 itu sudah mencukupi sebenarnya. Tapi ini sudah 11 dan kita memasuki terminal Banjar Patroman. Saya suka salah kalau bilang terminal Banjar ya, suka bilang Banjarsari gitu. Padahal Banjarsari itu jaraknya mungkin masih 15 menit atau setengah jam dari sini ke arah Pangandaran. Makanya tarif untuk Banjarsari sampai ke Tanjung Priok dengan Banjar sampai Tanjung Priok itu beda ya, karena jaraknya beda. Ini kita memasuki area terminal ya, jauh ke selatan, dan kita masuk di ruang yang sempit seperti ini, jalur sempit. Dan ini anehnya terminal ini kok kelihatan sepi itu ya, nggak banyak penumpang. Apakah orang-orang sudah berangkat duluan atau bagaimana? Tapi ya memang terminal ini jadi kurang nyaman karena selama pembangunan ini banyak tumpukan material ya. Namun demikian dari sini ada penumpang yang naik juga, 2 ya kalau nggak salah, 2 orang. Nah ini Pak Hendra kemudian duduk lagi dan keluar dari terminal Banjar Patroman. Sampai di Karangkamulyan kita isi bahan bakar ya, isi solar yang semuanya dikerjakan sendirian ya oleh Pak Hendra ya. Sebenarnya saya sempat ngincer juga di sini untuk bertiaga lama untuk ke kamar kecil, tapi ternyata nggak sempat karena selesai isi langsung jalan lagi. Perjalanan kita skip langsung memasuki area terminal Ciamis. Nah ini petugasnya di kode ya, karena cuma single driver tanpa ada kondektur, maka retribusi diambil dari bangku sopir, jadi di sebelah kanan. Dan ini lagi ngasih kembalian ya petugasnya ya. Jadi cukup sibuk sebagai driver ya teman-teman. Bisa dibayangkan ya betapa sibuknya untuk driver Jogja Sukabumi yang engkel juga. Jadi Jogja Sukabumi itu tidak ada kondekturnya. Tapi tidak cuma itu ya, memang banyak dari jurusan-jurusan dari Budiman ini
tidak menggunakan kondektur. Seperti dari Priok Tasik yang saya pernah ikut itu nggak ada kondekturnya juga. Kemudian ada yang mungkin Wonosobo Bandung apa ya atau mana yang saya cegat nggak mau berhenti dan ternyata sopir tunggal nggak ada kondekturnya. Nah, dari terminal Ciamis tadi teman-teman, ini kontrol menginstruksikan bahwa bis ini harus masuk ke Tasik lebih dahulu karena ada perintah dari kantor pusat dengan adanya pembludakan ya, penumpukan penumpang di Tasik menyebabkan kekurangan armada. Nah, ini harus masuk ke Pul Tasik dulu teman-teman ya, harus ambil penumpang di sana. Nah, kita memasuki Pul Tasik teman-teman. Ini terhalang satu bis ya, DL204. DL204 ini saya nebak ini pasti bis Bandung ya teman-teman. Bisa Pangandaran Bandung, bisa juga Karangpojok Bandung. Ya, biasanya yang DL itu Bandung. DL ini adalah Don King Long, jadi pakai sasis Mercedes-Benz 1518, masih dengan sistem pengapian Bosch-Pom ya, bukan dengan PLD kayak versi 1525 dan 1526. Ini di Pul Tasik ya, penumpangnya ramai sekali. Nah, itu ada yang lari-lari ya teman-teman dari sana. Wah, sampai lari begitu naik bis ini. Wah, itu sampai buru-buru seperti itu tuh, karena penumpangnya membludak sebelah kiri ya. Saya nggak bisa memvideokan yang sebelah kiri, yang sisi bangunan Pul ya, karena saya duduk di belakang sopir persis. Nah, ini Bobo membawa barang banyak. Nah, setelah dicek semuanya, total penumpang setelah dapat tambahan dari Tasik ini ada 20 orang ya. Berarti 9 orang yang naik dari Tasik. Ini adalah cekernya yang masuk ke sini, masuk ke bis untuk ngecek dan menandatangani surat jalan ya, manifest ini ya, manifest perjalanan. Dari Pul tidak seperti biasa, tidak seperti bis-bis lainnya yang mengambil arah kanan ya, menuju ke Rancabangau, terus keluar nanti di Raja Polah. Nah, Pak Hendra ini malah justru ambil kiri ya, untuk menuju ke arah Malangkon dan masuk ke Ciawi. Ini karena menghindari banyak calo dan sebagainya katanya ya, atau agen atau apa ya namanya ya, pengantar atau apa ya. Tapi yang jelas menghindari keribetan. Nah, dari sana kita masuk di lingkar Ciawi. Ini kebetulan yang saya videokan adalah ujungnya Ciawi, hanya untuk memperlihatkan bahwa jalan yang lubang-lubang dalam itu sudah diuruk. Cuma diuruk ya teman-teman, bukan diaspal kembali, hanya agar jalanannya itu agak rata. Nah, ini pom bensin Ciawi, ada 3 bis Gapura Rayu, ada Lollipop, ada JB2. Nah, ini Pak Hendra sedang narik tarif ya teman-teman ya, narik ongkos ya. Sendirian beliau ini narik ongkos. Jadi sebelum memasuki SPBU, nah ini memasuki SPBU ini, SPBU Gentong, beliau berhenti untuk narik tarif dan sekaligus menghitung jumlah penumpang. Karena nanti di sini nih adalah kontrol yang cukup ketat ya untuk di Gentong ini, dicek satu-satu, tidak boleh ada yang terlewat. Nah, ini kembali Pak Hendra ke belakang untuk ngecek lagi.
Nah, di Gentong ini juga saya masih berharap mau ke kamar kecil, dan biasa sudah ngincar gorengan dan lontong yang 1000-an di warung pojokan itu ya, yang ada WC-nya. Itu juga cukup enak ya, gorengannya tidak banyak minyak. Tapi ternyata selesai kontrol beliau langsung keluar, bisnya nggak berhenti seperti yang lain. Terus langsung ini memasuki Tanjakan Gentong. Sepi memang Tanjakan Gentong ini. Saya sempat berpikiran positif bahwa perjalanan ini akan sangat lancar karena titik kemacetan yang satu ini sudah dilewati ya, karena kosong gitu ya. Hanya arus yang dari depan ini yang cukup panjang dan rapat ini jadi agak mencurigakan, ada apa di depan sana gitu ya. Biasanya yang seperti ini karena ada buka tutup, buka tutup seperti itu. Nah iya kan, sana banyak sekali yang turun ke bawah. Jadi kalau kita menghadapi jalan kosong, jangan serta-merta gembira dulu ya teman-teman ya. Apalagi setelah melihat dari lawan arah sangat rapat seperti itu, bisa jadi ada sistem buka tutup di atas. Dan ini kita di lingkar Gentong, kosong sama sekali, nggak ada kendaraan. Tak ada yang harus disalip, nggak ada yang lainnya. Malah kosong Pak. Ini jalannya malah kosong. Nah, usai menapaki kekosongan Gentong, kita disambut kepadatan lalu lintas di Malangbong ya. Justru Malangbong ini kendaraannya macet, ada buka tutup di ujung sana, dan sampai panjang ya teman-teman ini ya, sampai ke mungkin Lewo kalau nggak salah ya. Nah yang merah-merah itu ya, kita sudah melewati yang merah padam, masih banyak merah padam yang lainnya, tapi kemudian akan kembali menghijau, sehingga perjalanan ini nantinya akan menjadi cukup lancar. Kita sudah langsung kita skip saja ya, kita sampai di lingkar Nagrek dengan jalanan yang cukup sepi juga. Mungkin yang lainnya sudah duluan ya. Di depan ini sudah pukul 00.30, sangat telat teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya kita jam 11 itu masuk di rumah makan, dan ini kita sudah setengah 1. Diperkirakan nanti jam 1 kurang 1/4 kita masuk di rumah makan. Nah, rumah makannya nggak jauh dari lingkar Nagrek. Nah ini kita sudah memasuki jalan utama ya, jalan Nagrek Rancaikek, dan di depan sana adalah rest area Budiman, warung Abu. Dan kita lihat banyak sekali bis-bis Budiman yang berjajar, dan di sebelah kanan ini adalah mobil-mobil travel yang juga menggunakan area ini sebagai tempat istirahat sebentar ya sebelum memasuki tol Cipularang. Sangat susah memang kalau sendirian ya, nggak ada yang bantu parkir kecuali yang dari luar sana. Yang dari luar sana pun karena hanya satu orang, maka dia lari kiri kanan antara mengatur yang masuk dan mencarikan jalan bis yang keluar menuju Jakarta atau sebaliknya.
dan kita diminta untuk stay sementara di pinggiran, di belakang bis ini. Nanti akan diposisikan ulang setelah bus yang lainnya keluar dan bisa menempati tempat parkir bis yang keluar itu. Dan seperti biasa, sebelum trekker naik, yang pertama naik adalah pedagang asongan untuk pedagang makanan ya, tahu, gorengan dan sebagainya. Dan ini situasi di rumah makan cukup ramai ya teman-teman ya. Saya juga menyempatkan diri untuk makan ya di sini karena memang terasa lapar selama perjalanan. Ini adalah makan malam dengan menu utama ayam kampung katanya. Dan pukul 1.20 kita meninggalkan rumah makan ya, untuk langsung menuju ke Jakarta. Pak Herdis langsung mengambil arah kiri menyeberang jalan dan terus melaju menuju ke pintu tol Cileunyi. Perjalanan cukup lancar di sini, kosong, dan kita mencoba berebut posisi dengan dua budiman di depan ya. Namun demikian belum sempat kita mendekat, Pak Herdis harus menepi dan menghentikan laju bisnya karena harus mengisi e-tol. Jadi semuanya dikerjakan ya, dari naik turun penumpang, membuka pintu dan menutup pintu, lalu menarik ongkos sekalian kembaliannya, kemudian mengisi manifest, ceker, mengisi solar ya kan, dan juga ini mengisi e-tol ya teman-teman ya. Semuanya serba sendiri, luar biasa, emang harus lincah. Cukup salut saya dengan Pak Herdis ini ya, selain perawakannya yang atletis, orangnya ramah. Jadi setiap orang yang masuk di bus itu disamperi ketika narik ongkos, sambil sedikit ngobrol, menyapa dengan sopan. Ibu mau turun di mana, kemana? Nanti kalau mau turun, tolong ya saya dikasih tahu beberapa waktu sebelum turun, jadi saya bisa siap-siap. Bapak mau kemana, nanti dijemput apa enggak? Nah, seperti itu. Ini kita memasuki pintu tol Cileunyi, dan seperti biasa begitu memasuki pintu tol adalah waktu saya untuk istirahat. Oke teman-teman, ini kita skip saja ya yang tol-tol ini ya, karena habis ini kita langsung terlelap ya, begitu memasuki jalur utama pintu tol Cipularang. Lalu lintas cukup padat di awal kita masuk di pintu tol ini. Saya agak kaget juga waktu Pak Herdi agak suara keras, nggak tahu ada apa, ternyata adalah lagi kejar-kejaran sama Gapura Rahayu ini, R142 kalau nggak salah ya teman-teman, yang lewat di depan saya dan tidak mau berhenti karena penumpangnya sudah penuh. Mungkin tadinya dari kanan, dari kiri ke kanan, sehingga kagok ya. Dan ini pukul 4.08 kita memasuki terminal Tanjung Priok. Pak Herdi lari untuk membukakan pintu, banyak sekali penumpang, dan beliau turun untuk buka bagasi karena ada beberapa penumpang yang menitipkan barangnya di bagasi. Cek dan dicek tadi, ternyata setelah kita keluar semua ada 2 penumpang yang masih tertidur, 3 sama saya yang memang sengaja menunggu di adzan subuh. Baik teman-teman, sampai di sini ya, kita ketemu kembali kapan-kapan. Salam.